Shalom, Bapak Ibu, pemuda dan teruna, serta anak-anak yang diberkati Tuhan Yesus. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji Tuhan, karena malam ini kita masih diperkenankan Allah untuk datang sujud menyembah Dia dalam persekutuan ibadah keluarga, walaupun kita harus melaksanakannya secara online. Tapi kita percaya ibadah kita bersama keluarga tercinta akan sangat diberkati Tuhan. Pemberitaan firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Masar Skapoh STH, Ketua Majelis Jemaat GBIB Karis Jakarta. Sebelum kita masuk dalam ibadah, mari kita siapkan hati kita saat teduh pribadi. Jemaat, silahkan berdiri untuk menghadap Tuhan serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Kita memuji Tuhan dengan menyanyi Gita Bakti 2 bait pertama dan kedua. Haleluya, puji Tuhan, puji namanya yang maha besar, agung kuasanya yang maha benar. Haleluya, puji Tuhan, pujilah Dia untuk selamanya, karena namanya ajaib benar. Alam raya ciptaannya, dengut suaramu dengan bergemar, petik kecapi dan tabuh gendang. Hai semua yang bernafas, pujilah Dia untuk selamanya, karena namanya ajaib benar. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang kami puji, sembah, dan muliakan dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur karena pemeliharaanmu sehingga kami dapat menikmati karyamu dalam berbagai pengalaman di sepanjang hari ini. Ajarlah kami untuk mensyukuri setiap sukacita dan berkat yang kami nikmati. Didiklah kami untuk belajar dari kegagalan atau kesukaran yang kami lalui hari ini. Dengan demikian, kami senantiasa mengimani kuasa dan penyertaan yang sempurna dalam keterbatasan kami. Saat ini kami juga bersyukur dapat menghayati persekutuan bersama keluarga, karena Engkau mengurapi kami dan ibadah ini berkenan bagimu ya Allah. Inilah ungkapan syukur dan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Pada saatnya kita bermazmur, dan dari Mazmur 73 ayat 21 sampai 28 kita baca silih berganti. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu. Tetapi di dekatmu, Engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu Engkau menuntun aku, dan kemudian Engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau?
Selain Engkau, tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang bersinah dengan meninggalkan Engkau. Tetapi aku suka dekat dengan Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Demikianlah Mazmur kita, dan kita sambut dengan menyanyi Gita Bakti 300 bait yang pertama. Kepadamu ku berdoa dan ku pinta, ulurkanlah tangan kasih-Mu padaku, karena ku tahu Kau selalu di sisiku. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu, karena ku tahu pasti, oh Tuhan, apapun juga di dunia ini, tanpa Kau Tuhan semuanya takkan berarti. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Pemberitaan firman akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Marsal Kapo. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita siapkan hati dan diri kita untuk masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Dan sebelumnya, marilah kita bersatu di dalam doa mohon bimbingan Roh Kudus. Marilah kita berdoa. Kembali ya Allah Bapa dalam Yesus Kristus, di malam hari ini Tuhan, kami dalam satu persekutuan rumah tangga mau bersama-sama Tuhan mendengarkan kembali suara Tuhan. Karena itu diamkan semua suara dalam hati kami kecuali suara Tuhan. Lalu bukalah pikiran kami dan terangilah dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami diberikan kemampuan untuk dapat memahami, menghayati, dan dapat menjadikan firman Tuhan ini pedoman dalam langkah hidup beriman kami. Bersabdalah ya Tuhan saat ini juga, karena kami anak-anak-Mu siap sedia untuk mendengar. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami mohon tuntunan Roh Kudus-Mu. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, yaitu dari Injil Yohanes pasal 4 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-26. Yohanes pasal 4 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-26 yang menyatakan, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, Engkau tidak punya timba, dan sumur ini amat dalam, dari manakah Engkau memperoleh air hidup itu? Adakah Engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami, dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi.
Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancarkan sampai kepada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat dipersilahkan duduk. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika Yesus sampai di daerah Samaria, tepatnya di kota Sikar, kira-kira sekitar sudah jam 12, sudah begitu siang, sangat terik matahari. Yesus sangat kelelahan. Lalu kemudian, saudara-saudara, ia duduk di pinggir sumur Yakub. Tidak berapa lama kemudian, saudara-saudara, ada seorang perempuan Samaria yang datang ke sumur Yakub. Lalu kemudian terjadilah dialog antara Yesus dan perempuan Samaria tersebut, di mana Yesus menginginkan supaya perempuan Samaria itu memberikan air dari sumur Yakub. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam percakapan tersebut, saudara-saudara, pada akhirnya perempuan Samaria ini, saudara-saudara, justru menginginkan apa yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Yesus menawarkan, saudara-saudara, air hidup. Sementara Yesus mengatakan, kalau perempuan itu minum air dari sumur Yakub itu,
maka ia akan tetap haus seterusnya. Tapi kalau perempuan Samaria ini mau minum air yang diberikan Tuhan Yesus, maka dia tidak akan haus lagi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentu ada perbedaan, saudara-saudara. Air yang dari sumur Yakub dan air dari Tuhan Yesus sendiri. Sama-sama memang judulnya air, saudara-saudara. Tapi air yang satu, yang dari sumur Yakub, kalau minum dari air sumur Yakub, tetap haus lagi. Tapi kalau minum dari air kehidupan yang Tuhan Yesus berikan, tidak akan pernah haus lagi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa sebenarnya makna daripada sumur Yakub atau air dari sumur Yakub dan air yang berasal dari Tuhan Yesus sendiri? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya saudara-saudara yang dibutuhkan oleh perempuan ini, saudara-saudara, bukan air dalam arti saudara-saudara yang dapat menyegarkan secara jasmani saja. Walaupun sebenarnya saudara-saudara yang kekasih, di awalnya perempuan Samaria ini saudara-saudara tidak mengetahui. Ya. Nanti setelah dalam percakapan barulah kemudian perempuan Samaria ini meyakini bahwa air yang akan diberikan oleh Yesus ini adalah bukan sembarang air sesungguhnya, tapi air yang betul-betul menyegarkan jiwanya, menyegarkan seluruh tubuhnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, air merupakan kebutuhan pokok, kebutuhan yang sangat primer. Kita ingat saudara-saudara yang kekasih, dulu iklan air ya, yang dari NTT ya, di musim kering, saudara-saudara yang kekasih ya, di NTT itu sangat sulit sekali mendapatkan air ya. Lalu kemudian dalam iklan itu disampaikan saudara-saudara yang kekasih bahwa mereka dengan kerjasama Aqua, saudara-saudara, memperoleh air bersih. Nah, air saudara-saudara memang digunakan bukan hanya untuk minum, tapi juga untuk mandi, ya, tapi juga untuk mencuci pakaian. Ya. Air memang dibutuhkan saudara-saudara, tapi tentu kebutuhan itu adalah kebutuhan yang secukupnya juga. Sebab ketika air itu saudara-saudara yang kekasih melebihi saudara-saudara daripada permintaan kita atau begitu banyaknya, membahayakan juga. Kita ingat cerita tentang air bah ya. Kita ingat saudara-saudara yang kekasih bagaimana cerita tentang Bahtera Nuh tersebut. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya yang dibutuhkan oleh perempuan dari Samaria ini, saudara-saudara, bukan air yang membasahi tubuh secara jasmaninya, ya. Tapi yang dibutuhkan adalah air yang membasahi, ya, yang dapat menyegarkan seluruh tubuh, roh dan jiwanya. Jadi totalitas kehidupannya, saudara-saudara. Cuma selama ini saudara-saudara yang kekasih, ya, perempuan Samaria ini tidak menyadari
Dan mungkin juga karena tidak tahu saudara-saudara siapakah Yesus itu sendiri. Sehingga saudara-saudara yang kekasih, perempuan Samaria ini selama ini saudara-saudara, dia hanya tahu apa yang dia inginkan saja, ya, secara jasmaniah begitu. Air yang dapat membasahi secara jasmani aja, secara lahiriah saja. Akibatnya saudara-saudara, air itu tidak dapat, ya, memuaskan dirinya. Ya. Selalu saudara-saudara yang kekasih, ketika dianya, katakanlah dia minum saudara-saudara, tetapi dia tetap memiliki kehausan atau tetap ada rasa haus. Ya. Padahal saudara-saudara yang kekasih, bukan itu yang dia inginkan sebenarnya. Ya. Bukan itu yang dia inginkan. Nah, saudara-saudara, selama ini saudara-saudara yang kekasih, penyembahan ibadah yang dilakukan oleh seorang perempuan Samaria ini, saudara-saudara, masih menganut sebagaimana penyembahan kepada dewa-dewi. Penyembahan kepada dewa-dewi itu, saudara-saudara, ketika mereka beribadah lalu mempersembahkan korban, maka kemudian dewa-dewi itulah yang melayani keinginan daripada perempuan Samaria tersebut. Jadi dalam ibadah itu, saudara-saudara yang kekasih, justru yang menjadi sentralnya adalah perempuan Samaria itu, manusia itu. Lalu dewa-dewi yang melayani manusia yang sudah mempersembahkan korban. Nah, saudara-saudara yang kekasih, sehingga apa yang diinginkan oleh perempuan Samaria ini, saudara-saudara, itulah yang akan dituruti oleh para dewa-dewi. Jadi sesungguhnya saudara-saudara yang kekasih, perempuan ini, saudara-saudara, hanya membutuhkan bukan yang betul-betul dia butuhkan, atau dengan kata lain, saudara-saudara, mau dikatakan hanya keinginannya saja. Dewa-dewi itu, saudara-saudara, melayani keinginan. Sementara saudara-saudara yang kekasih, penyembahan kepada Allah di dalam Kristus itu, saudara-saudara, dia bukan melayani keinginan manusia. Tetapi saudara-saudara, penyembahan itu, saudara-saudara, dilakukan di dalam kerangka bahwa memang kita membutuhkan Tuhan. Sebab Tuhan itu begitu mulia, sebab Tuhan itu begitu kudus, dan Tuhan itu begitu mencintai. Tuhan itu begitu dahsyatnya, begitu terhormatnya, begitu agungnya. Dan kalau toh perempuan tersebut memberikan persembahan, dia berikan persembahan sebagai rasa syukur kepada Allah tersebut. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, keinginan saudara-saudara tidak mengenal kata cukup atau puas. Selalu kurang, saudara-saudara yang kekasih. Dan itulah yang dilayani oleh dewa-dewi tersebut. Tidak pernah memberikan kecukupan. Ya. Tapi apa yang dilayani Tuhan, saudara-saudara yang kekasih, itu yang dibutuhkan oleh perempuan ini. Kalau sesuatu yang dibutuhkan, saudara-saudara yang kekasih, mengenal kata cukup, dan akibatnya, saudara-saudara, yang terjadi adalah pengucapan syukur. Rasa syukurnya dalam bentuk persembahan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
keinginan, sekali lagi tidak pernah merasa cukup tadi. Selalu merasa kurang, selalu ingin tambah, saudara-saudara yang kekasih. Selalu tidak pernah mengenal kata puas di dalamnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, disinilah seringkali kejatuhan orang percaya. Kejatuhan manusia, saudara-saudara yang kekasih, ketika manusia itu tidak pernah mengenal kata puas, tidak pernah mengenal kata cukup. Dan itulah yang dilayani saudara-saudara oleh kuasa-kuasa seperti apa yang diimani oleh perempuan Samaria tersebut, yaitu Dewa Dewi. Dia hanya melayani keinginan secara jasmani, secara lahiriah daripada manusia. Padahal Tuhan Allah di dalam Yesus melayani keutuhan daripada manusia, melayani apa yang paling esensi rohani, jiwa daripada manusia itu sendiri dalamnya. Saudara-saudara, kita terkejut, saudara-saudara, ketika beberapa waktu yang lalu di mass media TV, saudara-saudara, diberitakan KPK menangkap seorang pejabat dari lingkungan Mahkamah Agung. Seorang sekretaris Mahkamah Agung, saudara-saudara yang kekasih, ya, ditangkap oleh KPK, ya, kedapatan saudara-saudara yang kekasih melakukan korupsi. Ibu bapak, saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, sesungguhnya orang-orang yang melakukan korupsi tersebut, saudara-saudara, sebenarnya adalah orang-orang yang hanya memuaskan keinginan dirinya. Sudah punya satu, saudara-saudara, mau tambah dua. Tidak pernah merasa cukup, tidak pernah merasa bersyukur, saudara-saudara, apa yang sudah didapatkan. Inilah akibatnya, saudara-saudara yang kekasih, kalau seseorang tidak pernah mengenal rasa cukup, tidak mengenal kata puas, saudara-saudara, selalu ingin tambah dan selalu ingin terus-menerus bertambah-tambah. Sekretaris Mahkamah Agung, saudara, ditangkap karena korupsi, saudara-saudara yang kekasih, selama dia menjabat. Kekayaannya, saudara-saudara yang kekasih, mencapai 34 miliar kurang lebih. Ibu bapak, saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, melalui firman Tuhan ini kita diingatkan, saudara-saudara, bahwa marilah kita belajar daripada perempuan Samaria ini, saudara-saudara, yang hanya mengumbar keinginannya. Dan justru disitulah iblis mempermainkan dia, saudara-saudara. Sehingga tidak pernah, saudara-saudara yang kekasih, dia selalu merasa haus, selalu merasa kurang, saudara-saudara. Sementara anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Allah dalam Yesus Kristus, saudara-saudara yang kekasih, adalah orang yang senantiasa tahu bersyukur. Orang-orang yang percaya kepada Kristus, saudara-saudara yang kekasih, mengenal kata cukup. Orang-orang di dalam Kristus, saudara-saudara yang kekasih, mengenal, saudara-saudara yang kekasih, kata puas di dalamnya. Nah, kalau hal ini, saudara-saudara yang kekasih, kita lakukan dalam kehidupan beriman, percayalah, saudara-saudara yang kekasih, pasti saudara-saudara tidak akan jatuh, sebab seringkali kejatuhan karena manusia merasa tidak pernah puas, tidak pernah merasa cukup dengan apa yang sudah dia dapatkan. Tuhan kiranya memberkati kita. Amin. Hidupku
disentuh oleh kasih Tuhan. Dengan cara ajaib ku disentuhnya, giranglah hatiku. Walau aku cemas, ku disentuh oleh kasih-Nya. Kasih besar Tuhanku menyentuh hidupku, lebih besar dari kasih yang dunia beri. Seluruh hidupku ku memuji Tuhan, ku disentuh oleh kasih-Nya. Hidupku disentuh oleh kasih Tuhan. Bagiku nyatalah dalam firman-Nya, selamanya ku tetap berpegang padanya. Ku disentuh oleh kasih-Nya. Kasih besar Tuhanku menyentuh hidupku, lebih besar dari kasih yang dunia beri. Seluruh hidupku ku memuji Tuhan, ku disentuh oleh kasih-Nya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita satukan hati kita di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan kembali kami boleh disapa oleh firman Tuhan yang memberikan pencerahan bagi kami Bapa di surga. Ketika Tuhan mengutus kami untuk panggilan dan pengutusan dimanapun Tuhan menempatkan kami Bapa, kami boleh diajarkan melalui firman Tuhan yang kami dengar, supaya kami Bapa di surga tidak hanya mengikuti keinginan hati kami. Sebab keinginan hati kami tidak mengenal kata cukup, puas, selalu kurang, selalu ingin tambah. Karena itu Bapa di surga, biarlah Tuhan memberikan kepada kami apa yang kami butuhkan. Dan Tuhan betul-betul melayani kami apa yang kami butuhkan sebagaimana perempuan Samaria tersebut. Bukan yang memuaskan jasmani dan lahiriahnya, tapi yang memuaskan rohaninya, jiwanya Bapa di surga. Justru itu yang dia butuhkan, bukan kebutuhan jasmaninya yang paling utama, tapi kebutuhan rohaninya yang ia butuhkan. Sebab selama ini Bapa di surga, perempuan Samaria ini dilayani oleh dewa-dewi yang terus melayani keinginan-keinginan daging, keinginan-keinginan lahiriah jasmaninya. Padahal yang dibutuhkan oleh perempuan Samaria itu adalah pelayanan rohaninya. Dan itu hanya didapatkan di dalam Allah, dalam Yesus Kristus Tuhan kami yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan tolong kami Bapa di surga agar dalam hidup dan kehidupan ini Tuhan, kami dapat juga memilah apa yang menjadi keinginan dan kebutuhan kami. Sebab keinginan Bapa di surga tidak mengenal kata cukup dan puas.
tapi kebutuhan membutuhkan rasa syukur dan merasa cukup Bapa di surga. Dan Tuhan melayani kami selalu dengan kebutuhan yang tepat bagi hidup dan kehidupan kami. Kami menyerahkan dalam tangan-Mu Tuhan, biarlah Engkau bertakhtalah dalam hati kami, supaya kebutuhan-kebutuhan kami yang mendasar terpenuhi ketika Tuhan ada di dalam diri kami. Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami mau berdoa Tuhan. Tuhan memberkati Bapa di surga bangsa dan negara kami, secara khusus Tuhan ketika memerangi pandemi COVID-19. Tuhan berkati Bapa di surga, agar baik itu provinsi, kabupaten, dan kota Madia, sampai ke desa-desa, benar-benar Tuhan mematuhi protokoler kesehatan supaya dapat memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Perilaku kesehatan dari masyarakat yang senantiasa menjaga jarak, menjaga kebersihan, dan senantiasa memakai masker menjadi satu tatanan yang baru ke depan. Dan Tuhan tolong Bapa dalam Yesus Kristus, biarlah Tuhan khususnya yang saat ini berjuang keras para medis sebagai garda terdepan untuk saudara-saudara kekasih kami yang terpapar COVID-19. Biarlah Tuhan lewat kemampuan para medis, kekasih-kekasih kami itu Tuhan pulihkan. Imunitas mereka kuat sehingga imunitas pun kuat di dalamnya, sehingga mereka terselamatkan Bapa di surga. Bagi keluarga-keluarga yang dipermuliakan lewat kematian, Tuhan memberikan kekuatan keluarga-keluarga yang ditinggalkan. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Bapa di surga, biarlah Tuhan Engkau memberikan hikmat kepada orang-orang pintar, agar kiranya dapat menemukan vaksin daripada COVID-19 ini, sehingga badai ini boleh berlalu Bapa. Biarlah Engkau menghalaunya Tuhan dengan hikmat dan cinta kasih. Tuhan memberkati Bapa di surga upaya-upaya untuk menemukan vaksin COVID-19 ini Tuhan. Bapa di surga, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Tuhan menolong kiranya Bapa di surga, khususnya Tuhan, agar kekasih-kekasih kami yang karena dampak pandemi COVID-19 ini kesulitan secara ekonomi, Tuhan pakailah gereja-Mu, anak-anak Tuhan juga untuk menolong saudara-saudara kekasih kami yang berdampak ekonominya Tuhan. Kami menyerahkan, biarlah gereja-Mu ada rasa kepedulian, ada rasa solidaritas Bapa di surga, mau membagi Bapa di surga kepada kekasih-kekasih kami yang kesulitan secara ekonominya. Kami menyerahkan Tuhan upaya gereja-gereja juga, dan Tuhan memberkati juga Tuhan gereja-gereja-Mu dalam pelaksanaan ibadah-ibadah online. Tuhan jaga juga umat-Mu Bapa di surga, supaya oleh darah Kristus, oleh urapan Roh Kudus, jemaat-Mu Bapa di surga, jemaat GBB Karis tidak terpapar oleh COVID-19. Dan rencana di bulan Juli Tuhan kami mengadakan ibadah hari Minggu. Tuhan tolong Bapa di surga agar kesiapan majelis jemaat benar-benar Tuhan mematuhi protokol kesehatan. Sarana prasarana dipersiapkan, dan jemaat juga Bapa di surga menertibkan diri untuk menjaga kesehatan mereka, untuk juga mematuhi ketentuan bermasker,
dan menjaga jarak. Tuhan tolong Bapa di surga, kesiapan jemaat dan kesiapan majelis jemaat dan seluruh perangkat majelis jemaat untuk pengadaan memulai ibadah hari Minggu di gedung gereja ini Tuhan. Dan kami akan melakukan secara bertahap dan diawali dulu dengan ibadah Minggu. Sementara ibadah-ibadah yang lain akan menyusul setelah melihat data, setelah kami melihat Bapa di surga, realita sepanjang 1 bulan. Tuhan tolong Bapa dalam Yesus Kristus, biarlah Tuhan dengan tidak terburu-buru kami melaksanakan ibadah di gedung gereja ini Tuhan. Tuhan jauhkan Bapa di surga daripada paparan COVID-19. Urapi gedung gereja ini dan semua jemaat yang masuk ke rumah ibadah ini untuk beribadah pada bulan Juli mendatang, agar mereka Bapa di surga tidak terkontaminasi, terpapar oleh COVID-19. Terima kasih Bapa dalam Yesus Kristus. Kami berdoa Bapa dalam Yesus Kristus, Tuhan memberkati Bapa di surga, agar kiranya memasuki kenormalan baru ini, benar-benar Tuhan kami berubah Bapa di surga, perilaku khususnya dalam rangka kesehatan tubuh jasmani kami. Terima kasih Bapa dalam Yesus Kristus. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak yatim piatu, janda, duda-duda, Tuhan memberkati. Sempurnakanlah doa kami ini Bapa, karena kami mengalaskan doa ini dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita memberi persembahan kepadanya dengan berdasarkan pesan Alkitab dari Mazmur 119 ayat yang ke-108 yang menyatakan, kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu ya Tuhan, dan ajarkan hukum-hukum-Mu kepadaku. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Sebelum persembahan dikumpulkan, kita menyanyi dari Kitab Bakti 89 bait yang pertama. Dunia ini untuk kemuliaan Tuhan, amin. Kita perbuat apa dengannya, amin. Amin, amin, amin.
menyanyikan bait yang kedua. Hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita perbuat apa dengannya. Amin. 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 Hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Jemaat, marilah berdiri. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kepada Tuhan. Kita berdoa. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah kami ini sehingga mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripada-Mu-lah segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Kami lanjutkan warta sektor. Dan demi memelihara kebersamaan kita beribadah, maka video ibadah minggu online akan kami share pada setiap hari Minggu pukul 7.30 WIB. Dan video ibadah keluarga online akan kami share pada setiap hari Rabu pukul 18.30 WIB. Terima kasih atas pengertian jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Berikut ibadah-ibadah di sepanjang minggu ini. Saudara-saudara, seundang kita berdiri. Saudara-saudara, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan, jadilah pelaku firman Tuhan di sepanjang hidupmu. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Ya, sejak ku pandang Yesus, ku tinggalkan dosaku. Pada Dia ku terpaut, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiran kepadanya dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.